Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita bisa melaksanakan perkuliahan dasar epidemiologi. Untuk kesempatan pada kali ini kita akan membahas terkait dengan riwayat alamiah penyakit dan tingkat pencegahan. Adapun tujuan daripada pembelajaran ini memang siswa paham terkait dengan apa itu riwayat alamiah suatu penyakit dan bagaimana tingkat ataupun program pencegahan terkait penyakit tertentu. Ya, sehingga bisa memahami tidak hanya secara teori, tapi bisa mampu melihat di lapangan sesuai kasus apa yang menjadi faktornya, ya. Dan nanti kita mampu melaksanakan kegiatan untuk program pencegahan pada tingkatnya. Nah, kita masuk kepada konsep apa itu riwayat alamiah penyakit. Ini bisa kita sampaikan bahwa riwayat alamiah penyakit ya adalah perkembangan ya penyakit itu sendiri tanpa adanya campur tangan medis ya, atau bentuk intervensi lainnya, sehingga penyakit berlangsung secara alamiah ya. Terus perkembangan proses penyakit pada individu sepanjang waktu tertentu tanpa adanya intervensi. Terus proses perjalanan penyakit mulai dari terpapar ya, sampai penyakit selesai. Nah, selesai di sini sembuh ya, cacat ataupun kematian pada individu. Ya, bisa dicari poinnya ya. Artinya yang namanya juga riwayat alamiah suatu penyakit ya, secara alam ya, perjalanannya, proses terjadinya suatu penyakit ya, pada intervensi berjalan dengan sendirinya ya. Nah, tanpa intervensi pengobatan maka proses akhir dari suatu penyakit ya bisa nanti sembuh, cacat ataupun meninggal. Oke ya, lanjut. Nah, kita kembali kepada konsep segitiga epidemiologi. Kita ulas kembali adanya faktor lingkungan, agent, host ya. Secara lingkungan, bicara apa saja yang menjadi komponen pada lingkungan tersebut ya, baik itu fisik, biologi, kimia, psikososial. Terus bicara agen, faktor penyebabnya ya. Karena itu bisa dalam berupa virus ya, bakteri, kuman ya, zat-zat kimia dan lain-lainnya. Terus bicara host itu adalah masyarakat ya, individunya ya, kitanya ya, atau kelompok ya, populasi serta karakteristiknya ya, karakter daripada host. Oke, bicara trias epidemiologi ya. Dan lanjut kita akan membahas bagaimana cara penularan penyakit itu bisa langsung dan bisa tidak langsung ya, dari orang ke orang. Kira kalian sudah paham ya terkait dengan bagaimana penularan ya penyakit ya. Yang kita membahas atau mengulas kembali ya, cara penularan penyakit itu bisa langsung ya, dan tidak langsung. Langsung yaitu adanya suatu perantara ya kan, tidak langsung bisa nanti diluar dari melalui udara, air ya, melalui vektor ya kan, thrombosis, partikel disease. Ini nanti
adanya perantara ya. Jadi cara penularan penyakit itu ada secara langsung dan tidak langsung. Oke ya, tadi udah bicara segitiga epid, bicara cara penularan, ya, bicara konsep riwayat alamiah penyakit atau RAP ya. Oke, ini riwayat alamiah penyakit ya, kenal dengan ada beberapa tahap ya. Ini secara bagi besar dibagi menjadi dua, tahap pre ya, patogenesis dan tahap patogenesis. Nah, kita kaji dulu ya, apa itu pre-patogens ya. Artinya pre, belum ya. Sebelum gens ya, artinya kan. Nah, tahap ini ya, bisa digambarkan individu masih kondisi dalam masih sehat-sehat aja. Nah, tapi mereka rentan terhadap suatu gen ya, penyakit ya. Ataupun dikenal dengan stage ya, susceptible. Tapi telah terjadi interaksi ya antara jamu dengan gen masih di luar tubuh manusia ya. Nah, selanjutnya tahap patogenesis ya. Nah, dikenal sini setelah tahap prepatogen ada tahap patogenesis. Nah, di sini dikenal dengan tahap inkubasi. Artinya di sini kalau pada tahap patogens ini sudah masuk ke dalam tubuh artinya ya. Ini dikenal dengan ada beberapa tahap lagi ya, tahap inkubasi. Waktu yang dibutuhkan ya sejak awal paparan ya, infeksi oleh agen hingga timbul gejala. Jadi di sini nanti bicara tahap inkubasi. Nah, contoh nanti kalian akan juga akan mengetahui ataupun nanti kasih contoh kasus atau di BD berapa masa inkubasi, bisa 7 dan 12 hari ya kan, itu contoh kan. Itu penyakit-penyakit tertentu akan bisa nanti kita lihat ya, dan nanti kita contoh kasus ya, dikasih penugasan sehingga nanti kalian bisa memahami untuk penerapannya. Nah, itu tahap inkubasi, terus nanti tahap dini. Nah, ini sudah terjadi gangguan patologis yang dikenal dengan subclinic disease ya. Ini sudah ada gangguan patologis ya dalam tubuh. Terus tahap lanjut apa? Gangguan patologis menjadi lebih berat ya. Nah, ini sudah penegakan diagnosis clinical disease. Nah, tahap akhir apa? Mulai dari penyakit bisa sembuh ya, sembuh total, sembuh dengan cacat ya, kafir, ataupun penyakitnya masih kronis ya, bahkan nanti bisa tahap akhir adalah kematian. Nah, di sini kita pahami ya apa yang menjadi tahap riwayat alamiah penyakit tersebut, yaitu tahap pre-patogens dan tahap patogens. Tahap patogen tadi ada mulai dari masuknya ya kan, infeksi oleh gen hingga timbul gejala. Ini diperlukan waktu ya. Ini tahap tahap ini tadi sudah menimbulkan gangguan patologis. Ya, ini sifatnya kalau penyakitnya itu enggak, sudah ada gangguan, sudah ada gejala, tapi belum parah-parah amat lah ya. Itu sih sifatnya tidak perlu dengan perawatan di rumah sakit. Itu bisa kita lihat ya. Nah, contohnya. Terus nanti tahap lanjut. Nah, sudah kondisi penyakitnya sudah parah, ya sudah dilakukan perawatan di rumah sakit ya, ataupun sarana pelayanan kesehatan. Kita akhir ya, akibat daripada dalam proses intervensinya, pengobatan ya, diharapkannya kita menjadi sehat kembali ya. Oke, ini kita gambarkan kembali bahwa ini stimulus tadinya, terus nanti adanya respon dari individu ya kan. Nah, proses ini periode pre-patogens dan patogens. Nah, timbulnya penyakit tadi adanya secara gen tadi ya,
enggak, host dan environment, enggak. Artinya konsep-konsep ini kita bisa, kalian sudah bisa lah ya memvisualisasikan ya kondisi kita sakit. Nah, kan sebelumnya sehat. Dan kita dengan berada di lingkungan yang kurang mendukung, ya, kurang sehat, kita ada terpaparan. Adanya sumber-sumber yang menjadi agent, ya, nanti kita sebagai individu memiliki risiko untuk masuknya bibit penyakit ke dalam, ya, tergantung nanti dari faktor kita tadi ya, oke, hostnya ya terkait dengan karakteristik tadi ya, itu daripada status gizi kita ya, mungkin usia ya, terus daya tahan tubuh dan lain sebagainya, terus juga faktor lingkungan hukum tadi ya. Nah, sehingga nanti bisa timbul suatu penyakit tertentu. Oke, ini hanya sebagai gambaran ya, kaitan daripada proses kejadian penyakit ya, di mana kita stimulus direspon ya dengan, sehingga nanti adanya faktor ya penyebab ya, adanya faktor lingkungan, adanya faktor host yang nanti berakibat timbul suatu masalah terkait dengan kesehatan itu penyakit ya. Ini gambaran tadi bisa kita sampaikan bahwa adanya pre-pathogens ya, pathogens ya, masa susceptibility, terus masa kemampuan kita untuk mengadaptasi ya. Nah, ini sudah ada paparan ya, dengan nanti waktu ya. Nah, sini nanti bisa melihat nanti bagaimana deteksi awal yang bisa kita lakukan, sehingga dari masa dari step pathogenesis ini sudah masuk ke dalam tubuh ya, sudah mempengaruhi terkait dengan secara klinis nantinya ya, timbul nanti kita bisa menjadi sakit ya. Oke, artinya bicara riwayat alamiah, adanya proses gitu ya. Nah, ini tadi ya, ini berdasarkan CDC ya, bahwa ada 4 bagian pokok ya terkait dengan riwayat alamiah, 4 tahap ya. Ini tahap rentan, tahap kita pada posisi kita ya sehat-sehat saja, terus adanya paparan, terus nanti terkait dengan adanya perubahan patologi dikenal dengan pada tahap penyakit atau subjenis. Nah, sini timbulnya gejala ya. Nah, sinilah nanti kita akan didiagnosis ya, apa definisi kasusnya berdasarkan diagnosis ya, ini kan dokter nanti kan diagnosisnya berdasarkan ketentuan yang sudah diagnosis kedokteran ya, menjadi apa yang menjadi tahap, apa yang menjadi jenis daripada diagnosis penyakitnya, penyakit A, B, C dan lain sebagainya ya. Nah, setelah tahap ini kita punya tahap pemulihan ya. Nah, tahap pemulihan nanti bisa akibatnya bisa juga nanti cacat ya, atau kematian ya. Ya. Nah, apa tantangan riwayat alamiah penyakit ya dan spektrum penyakit sekarang bagi profesi kesmas dan klinisi? Nah, kalau kasus didiagnosis oleh klinis di komunitas ya seringkali hanya menggambarkan puncak gunung es. Artikan gunung es
Gunung es itu di bawah ya, nggak kelihatan gunungnya di bawah. Ya nggak? Ya, nggak kelihatan banyak di bawah ya gunungnya. Nah, bagi profesi Kesmas ya, tentang itu adalah bahwa orang yang terinfeksi tidak tampak ya, atau yang tidak terdiagnosis, sehingga mungkin dapat menularkan penyakit pada orang lain. Nah, itu yang menjadi. Nah, artinya kita di sini apa yang menjadi program ya, ataupun hal yang bisa kita lakukan ya di preventif promotif ya kan? Karena juga musuhnya ibaratnya tadi kan disampaikan di sini kan menular penyakit pada orang lain ya, kemungkinannya juga tidak tahu ya kan, karena tidak terdiagnosis atau tidak tampak tadi ya. Contohnya kalau kayak kasus yang pandemi sekarang kan, nggak tahu kita kan. Nah, ya, nggak tahu dapatnya di mana kan. Nah, ini tingkat pencegahan daripada hal yang kita sampaikan tadi, upaya-upaya yang dilakukan ya terkait dengan pencegahan penyakit. Di sini ada pencegahan primordial, ya tingkat awal, terus nanti pencegahan primer, prokesnya, terus nanti perlindungan khusus ya, terus pencegahan sekunder. Dan sekunder meliputi jadi pada diagnosis dini dan pengobatan segera, terus pembatasan ketidakmampuan atau disability. Terus pencegahan tersier, rehabilitasi. Artinya di sini ada beberapa tingkat. Nah, di sini contoh daripada tingkat pendidikan primer ya. Jadi POMKES ya, promosi kesehatan ya, pendidikan kesehatan, terus memberi informasi terkait dengan gizi, perumahan ya, penghuni yang sehat ya, berarti kan tempat kerja yang sehat, nanti konseling perkawinan ya, nanti di konseling perkawinan menyampaikan pesan terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat ya, dan kesehatan reproduksi. Bicara nanti bagaimana terkait dengan genetika, terus juga melakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Nah, ini contoh perlindungan khusus seperti imunisasi, ya, personal hygiene, ya, ataupun kebersihan perseorangan, sanitasi lingkungan, menghindari zat-zat alergi, ya, penggunaan gizi tertentu, ya, bisa kalian lihat di sini ya, menghindari zat-zat alergenik, ya, terus perlindungan terhadap zat yang dapat menimbulkan potensi kanker, ya. Oke, kepentingan sekunder, diagnosis dini dan pengobatan segera. Seperti apa? Penemuan kasus, ya, screening, ya. Oke, screening kalian belajar dong. Ketemu selanjutnya, ya, bentar dulu. Terus pemeriksaan khusus, ya, dengan tujuan menyembuhkan, kan itu intinya. Dengan sekunder ini sudah kejadian, ya, sudah ada gejala, ya. Mencegah penyebaran penyakit menular, mencegah komplikasi dan akibat lanjutan, terus memperpendek masa ketidakmampuan. Ya, terus pengobatan ketidakmampuannya apa? Pengobatannya cukup, nah, ya kan, itu nanti kan proses penyakit, mencegah komplikasi, penyediaan fasilitas, ya, membatasi ketidakmampuan, ataupun mencegah daripada keparahan dan tingkat mencegah untuk terjadinya kefatalan, ya. Nah, bila terjadi kerusakan secara struktur ataupun disabilitas, maka untuk mencegah semakin buruknya kondisi ataupun menetapnya disabilitas dilakukan usaha preventif tersier ya dengan rehabilitasi, ya kan. Ini contohnya apa kegiatannya? Penyediaan fasilitas ya, untuk pelatihan ya, hingga fungsi tubuh dapat dimanfaatkan sebaiknya. Terus adanya pendidikan pada masyarakat ya, edukasi intinya ya. Terus nanti mempekerjakan sepenuh mungkin ya, mungkin bagi yang sudah ini di dunia kerja yang memanfaatkan kembali ya. Terus juga melakukan terapi ya,
dan lain sebagainya ya. Artinya di sini nanti bisa kita pahami apa yang bisa kalian kondisikan nanti terkait dengan kasusnya ya. Yang terpenting pada bagian pemahaman pembelajaran ini kalian memahami apa yang menjadi tingkat-tingkat daripada pencegahan penyakit tersebut ya. Bisa membagi-bagi ya, itu intinya memahami, bisa memahami ya, ini yang pencegahan primer, sekunder, tersier, itu penting. Pencegahan ini digambarkan kembali ya alurnya yang kita sampaikan di awal ya. Artinya ada agent host environment ya, ada proses pathogenesis ya. Yang di sini kita melakukan pencegahan terkait dengan pencegahan primer. Nah, di sini pada fase subklinis ya, pencegahan sekunder ya, pencegahan tersier di fase ini. Sini dengan nanti akan fase penyembuhan ya, fase akhir. Saya bisa nanti sembuh, cacat ya, mati ataupun kronis ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Artinya dalam pembahasan ataupun pembelajaran kita kali ini, kalian memahami terkait dengan konsep daripada riwayat ilmiah penyakit. Yang kedua, apa? Oke, pemahaman terkait dengan riwayat ilmiah penyakit, terus tingkat pencegahan, enggak, primer, sekunder, tersier. Nah, nanti kalian bisa belajar nanti ya. Saya akan berikan suatu penugasan ya, evaluasi akhir ya di masing-masing pertemuan 1, 2, 3, 4. Nanti saya informasikan apa yang menjadi tugas untuk pembelajaran biar dapat ya terkait dengan pemahaman di dasar epidemiologi pertemuan pertama, kedua, ketiga ya, baik pertemuan terakhir ini ya. Sehingga nanti bisa kalian mampu untuk pelaksanaan dan penerapan di lapangan ya, ataupun di dunia nyatanya nantinya ya, bisa melihat contoh kasus by kasus ya. Oke, demikian bisa saya sampaikan. Tes ketidaknyamanan saya. Akhirnya bila topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.